Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para siswa, anak-anak Ustadz sekalian yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, kembali kita bertemu jarak jauh, itu dalam rangka belajar pelajaran fisika di kelas 10. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan, yang mana pada waktu lalu yang terakhir kita bahas adalah gerak lurus beraturan, ya, GLB, gerak lurus beraturan. Maksud beraturan adalah beraturan kecepatannya. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang gerak lurus berubah beraturan, ya. Apa itu? Nah, perhatikan materi yang ditampilkan. Gerak lurus dengan percepatan konstan. Nah, ini dia. Jadi dimaksud dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak lurus di mana percepatannya konstan, atau gerak lurus di mana benda itu kecepatannya berubah secara konstan, ya, berubah dia tiap detik. Nah, ada perubahan kecepatannya, semakin cepat atau semakin lambat. Itu namanya gerak lurus berubah beraturan. Apa yang maksud dengan percepatan konstan? Perhatikan ini. Jika benda bergerak lurus dengan percepatan konstan, berarti percepatan sesaatnya atau A sama dengan percepatan rata-ratanya, ya, dimana itu A sama dengan delta Y per delta T. Andaikan sebuah partikel bergerak dengan percepatan konstan sebesar A, jika semula partikel itu bergerak dengan kecepatan awal sebesar V0, maka selang waktu T, kecepatannya menjadi sebesar Vt sama dengan V0 tambah delta T tambah AT, ya, atau Pt sama dengan V0 tambah AT, di mana sini Vt adalah kecepatan setelah sekian detik. V0 adalah kecepatan awal atau mula-mula. A di situ percepatannya. T waktu. Ya. Ini rumus untuk kecepatan pada waktu tertentu, ya, pada saat T. Itu GLBB, itu gerak lurus berubah beraturan, di mana sini kecepatannya berubah. Jadi kembali saya jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus di mana kecepatannya berubah ada kecepatannya, semakin cepat atau semakin lambat, makin besar atau semakin kecil kecepatannya. Dimana kalau pada saat yang lalu kita bahas gerak lurus beraturan, di mana situ kecepatannya tetap kecepatannya, ya, kecepatannya konstan, nggak berubah-ubah kecepatannya. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya, jarang kita jumpai ada benda atau sesuatu benda yang bergerak terus konstan, jarang, ya. Jarang kita jumpai ada sebuah benda yang gerak terus, nggak berubah kecepatannya. Misal seperti kita bisa naik kendaraan, naik sepeda motor,
Nah, dari mulai jalan, nggak mungkin kita terus gitu aja kecepatan kita, pasti berubah-ubah. Mula-mula pelan, terus kita gas, makin cepat, ya kan? Tiba-tiba kita rem, kita kurangi kecepatan kita, dikurangin. Kenapa? Ada mungkin di depan kita ada penghalang, ada kendaraan lain, sehingga kita ubah kecepatannya, kita pelankan, kita rem, sampai berhenti kadang kita maju lagi, gas lagi, ya begitu. Itulah namanya gerak lurus berubah peraturan, ya. Nah, tapi di sini, ya, GLBB sini maksudnya berubahnya itu secara konstan, tetap berubahnya. Misal begini, misalnya sebuah kecepatan mula-mulanya P0-nya 2 meter per sekon. Nah, berubah setiap detik, berubah dua kecepatan berubah. Detik kedua bertambah 2 jadi 4, detik ketiga tambah 2 lagi jadi 6 dan seterusnya, ya. Nah, seperti itu. Itu peraturan. Nah, kemudian hubungan kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus dengan percepatan konstan dapat dilihat pada gambar 26. Ini tadi nih. Ini ya, gini. Ini grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Ya. Ini pada GLBB. Ya, hubungan antara kecepatan dengan waktu untuk percepatan konstan atau GLBB. Ini dia. Ini P-nya, sini T-nya. Ini garis miring ini. Nah, ini ya. Ini. Kalau kita perhatikan di sini, ketika mula-mula P 0 di sini, P-nya 0, di sini posisinya ini. Kecepatannya sekian. Nah, ketika waktunya bergerak sekian sekon, kecepatannya di sini kecepatannya sudah bertambah kecepatannya. Di sini dia. Nah, di sini. Terus naik sini. Artinya apa? Semakin bertambah waktunya, maka makin bertambah kecepatannya. Kalau mungkin sini mula-mula dia 0 kecepatannya, sampai sini sudah mungkin 10 meter per sekon kecepatannya. Nah, di sini mungkin 5 meter per sekon, begitu ya. Berubah dia. Nah, ini grafik antara V dengan T. Kecepatan dengan waktu pada GLBB, gerak lurus berubah beraturan atau percepatan konstan. Terus besar percepatan dapat ditentukan berdasarkan gradien grafik itu, sedangkan jarak yang ditempuh partikel itu atau X dapat ditentukan berdasarkan luas daerah di bawah grafik. Nah, ini ada luas ini kan, luas daerah ini. Nah, ini kalau dihitung luasnya ini, maka hasilnya merupakan jaraknya atau perpindahannya. Nah, sini perpindahannya. Jadi P kali T, luas ini. Jadi luas inilah menjadi nanti X atau jarak tempuh atau perpindahannya, ya. Nah, ini dia. Sedangkan jarak yang ditempuh partikel itu, simbolnya X, dapat ditentukan berdasarkan luas daerah di bawah grafik. Dengan kecepatan awal sebesar V0, kecepatan akhir sebesar Vt, dan selang waktu T, jarak tempuh partikel itu dapat dihitung dengan rumus. Nah, ini rumusnya. X sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. X sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. X itu jarak tempuh, V0-nya itu kecepatan awal, T-nya waktu, A-nya ini percepatan, T-nya waktu. Nah, sini dia, ya. Perhatikan bahwa ruas kanan persamaan di atas tak lain merupakan luas trapesium di bawah grafik P, T pada gambar 26 tadi. Nah, sini. Jadi luas ini. Nah, itu rumusnya tadi, persamaannya. Jadi seperti ini, ya. Nah, ini. Untuk gambar ini luas trapesium, ya, trapesium. Ingat karena pelajaran matematika, menghitung luas trapesium adalah ini kan ada pasang sisi sejajar nih. Jumlah sisi sejajar ini A tambah C dikali sisi
tegaknya nih B ini, tegak lurus, dibagi 2. Nah, ini luas trapesium. Nah, kalau kita samakan seperti ini, jadi ini dia seperti ini, ya, sama kayak ini dia tuh, sama aja seperti ini. Penol T tambah setengah T kuadrat. Paham ya? Ini kalau kurang paham boleh bertanya di grup. Dengan substitusi persamaan 211 ke persamaan 12, nanti ini tadi, ini persamaan 211. PT sama dengan penol tambah AT. Nah, ini persamaan 212. Ini rumusnya. Kita substitusikan persamaan ini 211 tadi ke persamaan 212. Maka diperoleh menjadi VT kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2AX. Ini dia. Ini juga merupakan rumus untuk mencari PT, ya, mencari PT, mencari kecepatan di akhir. Jika diketahui kecepatan awal dan percepatan serta jaraknya. Ini rumusnya. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut ini. Ya. Contoh 2.5. Sebuah mobil van bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Nah, ini kecepatan awalnya ini. Ini ya. Ini penolnya ini berarti 27 km per jam. Selanjutnya, mobil tersebut dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nih, 2 meter per sekon kuadrat. Perhatikan sini satuannya. Satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Kalau satuan kecepatan meter per sekon. Ya. Ini dia ketahui. Hitunglah kecepatan selama 5 sekon, ya, setelah mobil dipercepat. Hitunglah jarak tempuh, ya, selama 5 sekon setelah mobil dipercepat. Ini jadi yang ditanya 2, kecepatan dan jarak tempuh selama 5 sekon setelah mobil dipercepat. Nah, jadi diketahui sini penolnya 27 dalam satuan kilometer per jam. Maka kita ubah dulu nih satuannya nih. Kita konversikan ke dalam meter per sekon. 27 km kali 1000 kan gitu. 27.000 dibagi jam. 1 jam berapa detik? 3.600. Maka 27.000 bagi 3.600 sama dengan 7,5 meter per sekon. Ini konversinya ya. Jadi 7 km per jam tadi sama dengan 7,5 meter per sekon. Ini kecepatan awalnya, P0-nya. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Apa itu A? Percepatan. Apa itu P0? Kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. Ya, ini dia. Ditanya A, kecepatan setelah 5 sekon, itu PT. PT tanya. Ini PT tentunya, ada PT sini. Itu PT pada saat 5 sekon. Maka rumusnya apa? PT sama dengan adalah P0 tambah AT. Lihat yang ini tadi, ini rumusnya. VT sama dengan P0 ditambah AT. Nah, sini P0 berapa tadi? 7,5 tambah 2 kali 5. Kenapa? 5-nya 5 sekon. Nah, sini kurang T-nya ya. T diketahui T 5 sekon sini turunnya ya. Nah, sini T diketahui 5 sekon. Tambah sini nanti di buku atau di apanya, catatannya diketahui sini T sama dengan 5 sekon. Maka P0-nya 7,5 tambah 2 kali 5 10, hasilnya 17,5 meter per sekon. Jadi kecepatan mobil itu setelah 5 sekon berubah menjadi 17,5 meter per sekon. Dimana pada mula-mula tadi dia berapa kecepatannya? 7,5 meter per sekon. Berarti makin cepat dia. Di gasnya kan itu. Berikutnya B.
menghitung jarak tempuhnya. Nah, ini persamaan yang ini. Ini ya, penalti tambah setengah AT kuadrat. Nah, di sini ada X sama dengan X0 tambah penalti tambah AT kuadrat. Di sini X0 ini maksudnya apa X0 ini? Ini misalnya jarak mula-mula. Nah, dari tempat diperkirakan dari mana dia. Nah, sini nggak dibilang jarak mula-mulanya, maka nggak nol aja nih. Ya, nggak nol dia. Jadi kalau tahu misalnya dibilang gini, sebuah mobil mula-mula berjarak 50 meter dari rumah misalnya, maka tuh dihitunglah X0 nya 50 meter. Tapi sini nggak dihitung, nggak dibuat, ya, langsung sini dinyatakan lagi bergerak langsung gitu. Nah, maka X0 0 tambah penalti, penalnya 7,5 kali 5, T nya 5, ditambah AT pangkat 2, A nya 2, T nya pangkat 5, 2 pangkat 2, 5 pangkat 2. Maka ini 7,5 kali 5 berapa? 37,5 tambah 2 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 ini berapa? Bukan 10, tapi berapa? 25. 25 kali 2 adalah 50. Ya. 50 ditambah berapa tadi? Nah, 7,5 kali 5 berapa tadi ini ya? 7,5 kali 5 15 30 37,5 aturannya ya. Ini kok salah hitung deh ya. Tar. Sebentar saya hitung dulu. Saya hitung dulu ya. 7,5 kali 5. Nah, 3,5 ditambah 50 87,5 meter. Nah, salah hitungannya. Di sini di buku 62,5. Seharusnya 87,5 meter. Nanti kamu ubah sendiri di bukunya, catatannya. Ini hasil kalian salah. Nah, inilah contoh soal menghitung kecepatan dan jarak pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini ada latihan 25. Nanti kamu kerjakan latihan 25 ini. Ini nomor 1, kerjakan. Nomor 2, ya. Nah, 1, 2 saja dulu ya. 3 kuasa dulu. Itu tugas yang pertama. Kemudian ini ada gerak vertikal. Nah, tadi geraknya horizontal tadi ya. Nah, ini gerak vertikal sekarang kita bahas. Gerak vertikal dibedakan menjadi ada beberapa gerak. Yang pertama gerak jatuh bebas. Yang kedua gerak vertikal ke atas. Dan yang ketiga gerak vertikal ke bawah. Jadi 3 macam vertikal ini. Jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas. Nah, sini. Apa itu gerak jatuh bebas? Istilah jatuh bebas dapat dipahami sebagai jatuh tanpa kecepatan awal. Kita ulangi. Istilah jatuh bebas dapat dipahami sebagai jatuh tanpa kecepatan awal. Beberapa abad yang lalu, Galileo menemukan fakta bahwa semua benda yang jatuh bebas mengalami percepatan yang sama. Percepatan itu disebutnya sebagai percepatan gravitasi bumi. Nah, jadi semua benda, apapun bendanya, mau besar maupun kecil, ya, mau ringan, ya, jika dia jatuh bebas,
maka dia akan mengalami percepatan yang sama, yaitu sebesar percepatan gravitasi bumi, yaitu G. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas? Nah, ini. Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal sama dengan 0 dan percepatan konstan sebesar percepatan gravitasi bumi, yaitu G. Ini dia, itu G. Bebas dia. Jadi kecepatan awalnya 0. Jadinya P0-nya 0. Percepatannya G. Ya, G percepatannya. Jadi, gerak jatuh bebas merupakan gerak lurus dengan percepatan konstan dengan V0 sama dengan 0 dan A sama dengan G. Dengan demikian, persamaan-persamaan untuk gerak lurus dengan percepatan konstan juga berlaku pada gerak jatuh bebas ini. Namun pada gerak vertikal, termasuk gerak jatuh bebas, selain simbol percepatan A yang digantikan oleh G, besar jarak X biasanya juga digantikan dengan ketinggian H. Seperti terlihat pada dalam persamaan berikut ini. Nah, sini perhatikan persamaannya. Ini ya. Kalau tadi kan gini dia. Sini ya, perhatikan dulu persamaan tadi. Nah, di sini ini X. Ini persamaan X ini kan untuk tadi gerak horizontal tadi. Nah, pada gerak vertikal jatuh bebas ini, maka X-nya diganti jadi H. Jadi H dia. Jadi H. Nih H. Jadi H kan? Ini yang H nih. Terus ini penalti. Penalnya kan tadi 0. Pada gerak jatuh bebas tadi penalnya kan 0. Maka 0 kali T jadi 0. Habis dia. Tinggal setengah AT kuadrat. Kemudian A-nya diganti dengan G. Sehingga rumusnya jadi apa? Setengah GT kuadrat. Ini dia. Nah, H GT kuadrat, ya kan? Ini kurang setengahnya nih. Seharusnya H sama dengan setengah GT kuadrat. Ya. Nanti tambahkan di buku catatannya H sama dengan setengah GT kuadrat. Ya, ini kurang setengahnya nih. Kemudian persamaan PT-nya. Tadi PT mana PT rumusnya? Ini. PT sama dengan P0 tambah AT. Nah, tadi pada gerak jatuh bebas atau GJB kan 0 P0-nya nih. P0-nya adalah 0. Jadi kecepatan awalnya 0. Sehingga 0 tambah AT. A-nya ganti dengan G. Jadi GT. 0 tambah GT jadi GT. Maka PT-nya adalah jadi rumusnya jadi gini. PT sama dengan GT. Ya. Kemudian yang ini rumusnya tadi nih. PT kuadrat sama dengan PT kuadrat tambah 2AX. Ini PT kuadrat. Pendelnya 0. Maka jadi 0. Tambah 2AX. X-nya jadi H. A-nya jadi G. Diubah. Maka PT pangkat 2 sama dengan 2GT. Lihat sini. Ya, ini. P kuadrat atau PT kuadrat sama dengan 2GH. Diganti jadi H. G-nya A-nya jadi G, X-nya jadi H. Nah, seperti ini. Ya, ini rumus-rumusnya. Jadi rumusnya sama dengan gerak lurus berubah peraturan. Ya, pada yang tadi itu. Cuman diubah. Yang A jadi G, yang X jadi H. Pendelnya 0. Maka 0 pendelnya dibuang. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh 26. Sebutir kelapa jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Tingginya 20 meter. Ini H ya, H. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah? B. Berapa kecepatannya sesaat sebelum menyentuh tanah? Nah, perhatikan. Jadi di sini kita apa? Diketahui H 20 meter. G berapa? G 10. Nah, G 10 sudah diumumkan ini, sudah tahu memang kita ini, sudah harus tahu memang. Jadi ini ada gravitasi bumi 10 nilainya. Dibulatkan. Harus mendarat 9,8 kan?
9,8 dia G itu. Cuman dibulatkan aja supaya gampang hitungnya menjadi 10. Sini. Pertanyaan yang pertama ditanya apa? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah? Tanya T. T waktu berapa lama kelapa tadi sampai ke tanah? Nah, itu dia. Dari mana ngitungnya? Dari sini. H sama dengan setengah GT pangkat 2. Ya. Rumus ini dipakai. Karena ini yang ada diketahui, yang diketahui H sama G. Kalau kita pakai rumus PT GT, maka nih PT kan belum tahu PT-nya. Ya, maka kita pakai yang H sama dengan setengah GT kuadrat. Dari rumus ini kita ubah menjadi T sama dengan akar 2H per G. Ya, bagi yang sudah paham dengan konversi rumus, ya merubah-rubah rumus, maka dia ngerti ini dari mana dapat rumus ini akar 2H per G ini. Ya. Nanti kalau apa yang kurang paham, boleh kamu tanyakan di grup nanti ya, di WA grup. Apa soalnya? Nanti saya jawab, insyaallah. T sama dengan akar 2H per G. Nah, ini 2 kali H, H-nya 20, dibagi G 10. 20 kali 2, 40, bagi 10, 4. Akar 4 adalah 2 sekon. Maka T-nya 2 sekon. Artinya apa? Kelapa itu jatuh dari pohon kelapa sampai ke tanah dalam waktu 2 sekon. Kemudian yang B, tanya berapa kecepatan kelapa itu pas sampai tanah. Ya. Sesaat sebelum tentu pas kira-kira tek gitu ya. Berapa kecepatannya? Maka pakai rumus ini. P sama dengan GT. Ini PT sama dengan GT. Pakai ini boleh, pakai ini pun boleh. Mana yang enak aja. Ya. Pakai ini dulu yang lebih gampang. Ya. PT sama dengan PT sama dengan GT. G10, T-nya 2. 10 kali 2, 20 meter per sekon. Jadi kelapa itu jatuh, tadi mula-mula kan panelnya 0. Dari pohon kelapa ini 0 ya kan, baru kecepatannya tambah kecepatan awal. Jatuh ke bawah. Pas sampai tanah, maka kecepatan menjadi 20 meter per sekon. Itu sesaat sebelum sampai tanah. Sesaat sebelum diam dia gitu ya. Nah, kalau sampai tanah, dia berhenti di tanah dan 0 kecepatan lagi diamnya. Nah, seperti itu. Nah, sementara sampai sini dulu kita materi kita hari ini ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ini bisa kamu pahami dan jelas materinya, jelas soal jawabannya. Ya, dan mana-mana yang belum paham boleh bertanya di grup atau boleh pun langsung kamu telepon Ustaz. Langsung telepon pun boleh ya. Ini ada catatan di sini, perhatikan. Di dekat permukaan bumi nilai G itu adalah sama dengan 9,80 meter per sekon. Sebenarnya nilai G ini berbeda-beda menurut garis lintang dan ketinggian, tetapi perbedaan ini sangat kecil sehingga dapat diabaikan, dianggap sama aja lah 9,8. Nah, untuk keperluan praktis dalam perhitungan, maka nilai G ini kadang dibulatkan menjadi 10. Ini tadi dia, maka 10 sini tadi kan, maka 10 tadi soal tadi ini, contoh soal tadi 10 nilainya G tadi. Nah, demikian dulu. Semoga kalian tetap semangat, jangan kendor semangatnya, terus belajar walaupun masih kondisi pandemi ya. Mudah-mudahan kamu terus giat belajar ya, jangan pantang mundur ya. Nah, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.